Halo teman-teman, perkenalkan saya Elsa Nursafila bersama teman saya Friska Rizky Purba dan Nadia Sisilia dari kelompok 12. Kami akan menjelaskan mengenai perancangan kontrak. Nah, apa sih pengertian kontrak itu? Istilah kontrak sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst, yang artinya perjanjian, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata. Pengertian kontrak menurut C. Sateo. Kontrak yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Menurut Subekti sendiri, secara tegas membedakan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak. Menurutnya, kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk yang tertulis. Dari berbagai pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa definisi kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Kemudian yang kedua, fungsi kontrak. Fungsi kontrak sendiri yaitu yang pertama, fungsi ekonomi, yakni menggerakkan dari yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yang kedua, fungsi hukum, yaitu merupakan instrumen hukum atau sebagai alat bukti. Kemudian, yang ketiga ada asas kontrak. Di dalam buku 3 KUH Perdata dikenal dengan 5 macam asas hukum, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yang kedua, asas konsensualisme, yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum, yang keempat, asas iktikat baik, dan yang kelima, asas kepribadian. Kebebasan berkontrak sendiri dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang keempat ada asas iktikat baik. Asas iktikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas iktikat baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Kemudian yang kelima ada asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Lalu yang keempat ada jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama yaitu kontrak menurut sumber hukumnya. Kontrak ini menggolongkan kontrak berdasarkan sumber tempat kontrak itu ditemukan.
Nah, sumbernya terbagi menjadi 5, yaitu kontrak yang bersumber dari hukum keluarga, dari kebendaan, obligatoire, hukum acara, dan dari hukum publik. Lalu ada kontrak menurut namanya. Dikemukakan dalam pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 NBW. Jenis kontrak ini membagi dua kontrak menjadi nominat atau bernama dan innominat, yaitu tidak bernama. Kontrak innominat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat dan tidak dikenal KUH Perdata. Kemudian kontrak nominat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Lalu jenis yang ketiga yaitu kontrak menurut bentuknya. Jenis kontrak ini membagi kontrak menjadi dua, yaitu kontrak lisan dan kontrak tertulis. Di mana kontrak lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Kemudian kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak tertulis dibagi menjadi dua, yaitu kontrak dengan akta di bawah tangan atau dengan akta notaris. Lalu yang keempat ada kontrak timbal balik. Jenis kontrak ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrak timbal balik sempurna dan kontrak timbal balik sepihak. Perbedaan keduanya ditunjukkan ketika pembubaran perjanjian, di mana kontrak timbal balik sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu, sehingga ada keseimbangan prestasi. Di lain sisi, kontrak sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi satu pihak, sehingga sifatnya mengganti. Lalu jenis yang kelima yaitu kontrak perjanjian cuma-cuma dengan alas hak yang membebani. Sesuai dengan namanya, perjanjian ini seperti hadiah, di mana hanya merugikan satu pihak dan hanya menguntungkan pihak yang lain. Ini juga bisa terjadi prestasi kontra sesuai kesepakatan. Lalu jenis yang keenam yaitu perjanjian berdasarkan sifatnya. Perjanjian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kebendaan dan obligatoire. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan karena hak kebendaan diubah atau dilenyapkan untuk memenuhi perikatan. Perjanjian obligatoire adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Lalu jenis yang ketujuh yaitu perjanjian dari aspek larangannya. Penggolongan ini dibuat di mana kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian ini didasarkan atas praktik yang tidak sehat, dan jenis kontrak ini dibagi menjadi 13 macam sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu antara lain perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian dengan harga berbeda, perjanjian dengan harga di bawah pasar, perjanjian yang memuat persyaratan, perjanjian pembagi wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Lalu, jenis yang terakhir yaitu perjanjian berdasarkan metodenya. Jenis ini termuat dalam hukum kontrak Amerika. Berdasarkan metodenya, perjanjian terbagi menjadi 3, yaitu perjanjian pasti dan penuh resiko, perjanjian komutatif dan berdiri sendiri, dan perjanjian konsensual dan nyata. Lalu yang kelima ada prinsip perancangan kontrak. Menurut Peter Mahmud, ada 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan kontrak, yaitu yang pertama parti autonomi dan yang kedua pacta sunt servanda. Parti autonomi yaitu di mana para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Langkah pertama yang mesti dilakukan oleh para pihak untuk menghindari ketidakjelasan maksud para pihak adalah dengan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka yang terlibat dan bertugas di dalam melakukan transaksi. Sementara itu, kewajiban pertama perancang kontrak adalah mengomunikasikan kepada kliennya apakah yang telah dirumuskannya tersebut sudah sesuai dengan keinginan kliennya. Lalu asas yang kedua yaitu asas pacta sunt servanda, di mana
mewajibkan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keenam, ada penyusunan kontrak yang terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi para pihak. Di sini para pihak harus teridentifikasi secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama tentang kewenangan sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan dan apa yang menjadi dasar kewenangannya tersebut. Lalu yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Pada akhirnya, penyusunan kontrak menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperhatikan hal terkait dengan isi kontrak seperti unsur pembayaran, ganti rugi, serta perpajakan. Lalu yang ketiga ada pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Nah, di sini sebagai hukum kontrak yang simpel, tidak disusun secara formal sehingga dianggap sebagai pembuka suatu kesepakatan. Hakikatnya MOU merupakan perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Ciri-ciri MOU yaitu isinya singkat berupa hal pokok yang merupakan pendahuluan yang diikuti kontrak terperinci, jangka waktu terbatas, dan tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa. Lalu yang keempat ada negosiasi, di mana ini merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatar belakangi oleh kesamaan atau ketidaksamaan di antara mereka. Kemudian yang ketujuh ada tahap penyusunan kontrak. Dibagi menjadi 5 tahap penyusunan, yaitu yang pertama pembuatan draft pertama. Nah, yang meliputi judul kontrak, pembukaan yang berisi tanggal pembuatan kontrak, lalu pihak-pihak dalam kontrak, recital yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak, lalu isi kontrak yang memuat apa aja yang dikehendaki, hak dan kewajiban serta penyelesaian sengketa. Lalu tahap yang kedua yaitu saling menukar kontak draft. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Yang keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Dan yang terakhir, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Kita bahas struktur dan anatomi kontrak. Yang pertama, bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan dibagi menjadi 3 subbagian. Yang A, subbagian pembuka atau description of instrument. Yang B, subbagian pencantuman identitas para pihak atau caption. Yang C, subbagian penjelas. Yang kedua, bagian isi. Dalam isi dibagi menjadi 4 klausula. Yang A, klausula definisi. Yang B, klausula transaksi. Yang C, klausula spesifik. Dan yang D, klausula ketentuan umum. Yang ketiga, bagian penutup. Dalam penutup dibagi menjadi 2 subbagian. Yang A, subbagian kata penutup. Yang B, subbagian ruang penempatan tanda tangan. Sekarang mari kita bahas akibat hukum suatu kontrak. Sesuai pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 berbunyi, perjanjian bersifat mengikat para pihak. Ayat 2 berbunyi, perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Ayat ketiga berisi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik atau dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Sesuai pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Selanjutnya, mari kita bahas berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu kreditur dan debitur, tentang suatu hal seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berhak memenuhi prestasi. Berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam, yaitu yang pertama pembayaran. Pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Yang kedua, novasi atau pembaruan utang adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur di mana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan sebuah perjanjian yang baru. Yang ketiga, kompensasi.
Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Yang keempat, konfusi atau pencampuran utang. Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang kelima, pembebasan utang. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan. Yang keenam, kebatalan atau pembatalan. 3 penyebab timbul pembatalan kontrak yaitu perjanjian dibuat oleh orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian, dan ada cacat kehendak. Yang ketujuh, berlaku syarat batal. Syarat batal adalah suatu syarat bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu kepada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Yang kedelapan, jangka waktu kontrak telah berakhir. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak. Yang kesembilan, dilaksanakan objek perjanjian. Pada dasarnya, objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Yang ke-10, kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu cara berakhirnya kontrak di mana kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan kontrak. Yang 11, pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak. Pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat dengan debitur, walaupun jangka waktunya belum berakhir. Dan yang ke-12, adanya putusan pengadilan. Artinya, pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat dengan debitur walaupun jangka waktunya belum berakhir. I should fuck her in a Benz.